belum datang masangnya. Pasangan sama Dewi Pati gitu nih. Informasi kan tadi ada rapat dengan perusahaan ya antara Bumi Langgeng dengan masyarakat desa Bedaun ya. Nah intinya pada hari ini apa Pak? Untuk hari ini kami sebagai Pemdes memfasilitasi para pihak desa, masyarakat desa terkait dengan permasalahan bersama PT BLP. Jadi mereka menuntut atas hak atas lahan yang telah digunakan oleh pihak BLP atau sudah digarap, sudah ditanam, namun lahan tersebut di luar HGU. Jadi masyarakat menuntut hak atas tanah tersebut. Nah pada intinya kemarin kan ada rapat juga sebelum lanjutan hari ini ya. Nah inti hari ini kesepakatannya apa Bang? Untuk kesepakatan memang tadi didapat sudah pihak perusahaan mengakui bahwa lahan tersebut memang di luar HGU. Kemudian lahan di luar HGU itu masih dalam proses pengurusan HGU-nya. Sedangkan penanaman itu sudah dilakukan di sekitar tahun 2009. Jadi untuk kesepakatannya kita masih belum dapat untuk hari ini. Jadi kita hanya memutuskan, hanya mendapat hasil bahwa perusahaan sudah mengakui itu sudah di luar HGU. Jadi pada intinya perusahaan sudah ada pengakuan. Iya, sudah ada pengakuan. Bahwa ada kekeliruan ya dari kegiatan itu ya. Iya. Artinya yang mana mereka tidak termasuk di dalam HGO tapi mereka mengerjakan perkebunan itu gitu ya. Biar sedayung dua pulau dilewati gitu. Jadi kita bersama pemerintah daerah diminta untuk bermediasi kembali yang lokasinya nanti kita laksanakan di Desa Sungai Bedaun. Nah, boleh tahu Bang berapa jumlah hektarnya Bang? Kalau untuk jumlah luasan yang kita ketahui bersama itu sekitar 79,5 hektar. Nah, dari kesepakatan itu dari 79 tadi apakah ini sudah diakui masing-masing pihak? Iya, kalau dari pihak perusahaan sudah mengakui bahwa itu di luar HGU. Nah, sekarang kalau tuntutan dari masyarakat ini per hektarnya berapa Bang? Maunya masyarakat yang kayak apa Bang? Nah, untuk kesepakatan itu kita belum kita bicarakan lagi terkait dengan masyarakat, tapi kita akan berusaha untuk kami sebagai Pemdes berusaha untuk memediasi dulu. Jadi kami mediasi dulu antara masyarakat melalui BPD, kemudian pihak-pihak terkait dan perusahaan. Nah, kalau kita melihat dari jumlah warga yang tersentuh di sana, berapa warga Pak? Karena saya ini baru 2 minggu menjadi PJ, jadi untuk jumlah warga kita serahkan nanti ke mantan Kades, kemudian ada ketua BPD juga Pak. Oh, oke. Siap Bang, makasih Bang. Saya dengar informasi ada beberapa tuntutan ya. Namun yang sangat krusial di sini mereka sudah melakukan di luar HGO ya. Nah, sebenarnya yang menuntut ini apakah pihak masyarakat atau pihak desa Bang? Kalau untuk tuntutan ini Pak, bukan hanya masyarakat, kan, tapi desa pun ada tuntutan juga di situ. Karena sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kita tampung, bahwa itu keinginan masyarakat lah, bahwa lahan yang di luar HG itu minta dikembalikan ke desa. Artinya di situ. Jadi pada intinya warga masyarakat menghendaki lahan itu kembali kepada masyarakat setempat gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, berapa jumlah masyarakat yang menginginkan lokasi itu kembali kepada masyarakat itu Bang? Hampir semua Pak, hampir semua.
semua warga yang ada di desa Sungai Bukan Bedau. enggak semua, tapi hampir semua. Hampir semua. Hampir semua. Karena apa ya, menurut masyarakat di situ bila mana lahan tersebut kita kembalikan ke desa, yang jelas desa mempunyai PADEP lah untuk membantu bagaimana kedepannya agar desa ini tambah maju lah, intinya situ. Sementara kontribusi perusahaan terhadap desa ada enggak Bang? Untuk saat dengan adanya perusahaan berdiri di sana Bang? Seingat saya belum ada, Pak. Seingat saya belum ada. Kan ini kan kewajiban mereka untuk melaksanakan CSR. Ada enggak kegiatan itu? Kalau terkait dengan CSR itu memang ada, itu pun kita minta melalui surat apa segala macam seharusnya, karena perusahaan ini ada di wilayah Desa Sungai Daun terkait dengan infrastruktur apa segala macam itu kan tanpa diminta itu Pak, seharusnya Pak. Apalagi ya akses yang kita akses yang ada di Bedau ini termasuk Yuk. yang dipakai oleh kebun kita plasma. Seharusnya tanpa diminta perusahaan harus ngerti mana yang rusak itu harus diperbaiki, karena itu udah menjadi tanggung jawab perusahaan. Tapi sejauh ini tanpa kita minta, tanpa kita surat itu nggak ada. Berapa tahun sudah perusahaan bergerak dalam perkebunan khusus di wilayah Sungai Bedau itu Bang? 96 Pak. 96. 95 sih mereka sudah masuk. Ya 95. Tapi ya pembibitan kalau nggak salah 96 pembibitan. Tapi dalam konteks yang mereka bekerja di luar HGO ini sudah berapa tahun untuk melaksanakan kegiatan ini? Kalau kita melihat dari tahun tanamnya, tahun tanam kebun itu 98. Apa respon apa respon pemerintah daerah khususnya dinas perkebunan Bang? Karena untuk sejauh ini belum ada yang tahu Pak. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Wilayah Kobar sendiri tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Soalnya tidak ada yang tahu. Nggak lucu loh Bang. Kenapa? Nggak lucu ya, nggak ada yang tahu ya. Camat tahu nggak ya? Aku nggak tahu kalau ke situ. Tapi yang jelas kalau untuk masyarakat ada sebagian juga yang tahu. Tapi ya walaupun dia tahu dia diam. Oh. Jadi ya untuk harapannya BPD paling tidak dengan adanya mediasi ini bisa terakomodir dengan lebih baik ya. Ya harapan saya memang gitu Pak. Jadi pada intinya bukan ganti rugi tapi pengembalian ya. Harapan kami karena ini jelas-jelas HGU, harapan kami ya kebun yang ada yang kita nyatakan di luar HGU itu ya perusahaan harus legowo menyerahkan ke desa. Nanti tinggal mediasinya seperti apa, negonya seperti apa. Nah, dalam konteks harapan masyarakat ini pengembalian lokasi awal atau memang ada upaya negosiasi dengan sistem harga atau menggunakan plasma, apa yang menjadi salah satu rujukannya nantinya Pak? Kalau untuk kita kembalikan ke desa Pak, untuk kita jadikan PAD. Jadi tetap pada prinsipnya dikembalikan ke desa. Ke desa. Artinya. Tapi bagaimana dengan digarap perusahaan itu dengan ada penanaman itu? Upaya solusinya apa? Ya tinggal nanti Pak bagaimana negonya perusahaan ke desa. Berarti Kalau ada upaya. Ada upaya Pak, memang Ada upaya agar ular kada mati halu kada patah lah Iya, ya. iya. Hanya pembanding harga saja. Kalau itu dikembalikan kepada desa sementara mereka sudah menggarap dengan sekian tahun kan. Nah mungkin solusinya hanya timbang harga saja. Timbang harga. Itu pun kalau kita setuju. Tapi dalam rapat ini kisi-kisinya kayak apa Bang? Apa hasil sedikit gambarannya Bang saat rapat hari ini? Ya kalau untuk sementara Pak, niat kami memang lahan tersebut itu harus dikembalikan ke desa dulu. Ya, saat ini dengan hasil rapat yang dimediasi oleh asisten ini, saat ini kan hari ini kan mediasi nih, hasilnya kayak apa untuk kisi-kisi saat ini Bang? Kalau hasilnya ya menurut kita puas lah. Apa kepuasannya Bang? Karena perusahaan udah legowo mengakui bahwa itu memang juara dia. Artinya dia mengakui. Mengakui udah. Tapi konteks dalam Bapak untuk mau mengusulkan untuk bisa dikembalikan atau ganti rugi atau bagaimana, apa jawaban perusahaan saat ini? Untuk sementara perusahaan belum ada jawaban, akan tapi perusahaan kita minta nanti mediasinya di kantor desa. Oh, respon perusahaan berarti akan upaya mediasi kembali, tapi di desa dilaksanakan. Berarti ada berita gembira gitu ya? Ada. Oh iya. Mungkin ada tambahan Bang terkait mantan kades ya? Mungkin bagaimana Bang sedikit tambahannya? Kalau saya selaku mantan kades sih, kemarin kan kita sudah dari awal mungkin memang sudah di final di ujung-ujung ini kan sudah ada kabar baik menurut saya. Hasil rapat tadi
adalah titik terang untuk ke depannya. Kalau saya sekarang selaku masyarakat dan tokoh, saya minta lahan itu kembali. Lahan itu kembali ke pemerintah desa, karena selama ini sewaktu saya pegang memang tidak terasa untuk CSR perusahaan itu ke masyarakat. CSR itu tidak terasa. Sebenarnya CSR itu kan kewajiban perusahaan untuk mengasih ke masyarakat. Tapi saat ini belum terasa ya. Belum tapi terasa. ada, tapi belum terasa maksimal. Iya, sebenarnya kalau dibilang kayak perbaikan jalan, kita tuh kan ada plasma. Sebenarnya apabila sudah jalan itu rusak, itu kan tanggung jawab plasma untuk betulnya. Belum tentu itu CSR yang dikasihkan mereka ke kita. Oh itu ya. Pak izin Bang, mantan Pak Kadis sudah berapa lama menjabat di sana Pak? Saya menjabat di sana dulu PAW 1 tahun apa itu ya, pokoknya hampir 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Semenjak saya itu baru mulai kita buka. Oh gitu ya. Bang, kalau kita bicara jumlah untuk warga masyarakat berapa jumlah di sana? Kalau warga masyarakat semuanya 1.800 gitu. 1.800. Yang rata-rata dalam mengusulkan untuk dari lahan yang ada ini persentasenya berapa persen dari? Nah, kalau kita ukur itu kita tidak bisa, namanya hati manusia ya. Kadang-kadang ini mereka ngomong kayak gini, nanti takut berubah di sana. Tapi yang pasti lebih banyak kami yang pengennya itu kembali. Kita ini kan baik nih. Kita memang dari awal, saya yang jadi kepala desa jadi kepala desa pun saya memang lillahi ta'ala ini untuk kebaikan Bedaun. Kenapa Bedaun ini? Bedaun ini kan ladangnya uang Bedaun itu. Tapi kenyataannya dari perusahaan kontribusinya nggak ada. Contoh, sekarang kita akan adakan U17. Dari perusahaan itu tidak ada untuk pembinaan dari ke masyarakat. Pemuda, iya. Nggak ada. Kita minta dulu nih, kita ajukan surat dulu. Sebenarnya dari mereka saja mengeluarkan uang itu sebenarnya. Kan ada, CSR itu kewajiban. Ya, ada hak, haknya sebagai warga masyarakat. Iya. Oke Bang, demikian wawancara kami kepada pejabat kepala desa Sungai Bedaun maupun mantan pejabat kadesnya dan ketua BPD terkait dengan sengketa lahan antara Bumi Langgeng dengan warga masyarakat Sungai Bedaun. Sedengar informasi hari ini adalah lanjutan ya, yang mana yang dulunya pernah ada pertemuan antara desa Bedaun dengan PT Bumi Langgeng ya, yang juga tidak terlepas abang selaku lawyer atau kuasa lah daripada perusahaan itu ya. Nah untuk saat ini sampai sejauh mana Bang dengan adanya mediasi tadi Bang? Ya sesuai dengan undang kemarin Pak, kita ada 2 poin sih. Yang pertama histori HGU, yang kedua overlay tanah peta kita terhadap HGU. Jadi tadi sudah kita jelaskan panjang lebar mulai dari HGU 1, HGU 2 dan HGU ketiga yang kita urus sekarang ini. Nah, jadi kita mengurus HGU ini bukan karena ada tekanan dari masyarakat, memang kita yang mau mengurus. Nah itu Pak. Nah terkait dengan adanya saat ini yang dimediasi oleh pemerintah daerah ya. Nah mungkin ada poin-poin yang bisa memunculkan kedekatannya atau bagaimana kira-kira? Tadi sebenarnya masyarakat tuh tetap menuntut itu yang kemarin itu katanya ada lahan sekitar 79 hektar 5. Memang di waktu HGU 2 kita waktu itu izinnya ada 1.400, kita hajukan 1.300, masih tersisa kurang lebih 100 setelah kita total saja 86 hektar. Nah itu yang kita mau HGU-kan. Dan di sana kita memang tidak ada ganti rugi karena sudah ada pernyataan dari desa bahwa itu lahan negara bebas, diperkuat lagi dengan surat keterangan dari BPN tahun 2003 itu Pak, itu yang kita sampaikan tadi. Jadi pada intinya dengan ada usulan mereka ini, dengan ada lahan yang bebas tadi, apa yang menjadi motivasinya nantinya? Kalau motivasi mereka, sepertinya mereka itu mau dimasukkan ke desa. Sementara itu kan kita sudah bangun lama Pak, sudah kita terbangun lama dan tidak mungkin karena sebagai hak-hak kewajiban kita pun sudah terpenuhi. Lebih dari 20% sesuai dengan kewajiban pemerintah yang disampaikan pemerintah. Nah, sedikit untuk mengklarifikasi supaya informasi kita tidak simpang siur, Bang. Yang mana juga saya dengar informasi yang di sebelah sana tadi saya wawancara terkait dengan CSR. Nah, CSR-nya bagaimana PT Bumi Langgeng sendiri, Bang? Kalau CSR kita jalan Pak, cuma nanti ada bagian kita, karena kita ada bagian perizinan, bagian CSR. Kita masing-masing bidang ada Pak. Mungkin tadi kita fokus hanya perizinannya tadi Pak. Oh, perizinannya. Iya.
Mungkin boleh ditambahkan terkait dengan CSR-nya sejak beri perusahaan, kontribusinya ada nggak Pak untuk kepada desa? Oh banyak Pak, desa itu termasuk masjid yang kita bangun. Itu informasinya dari awal kan kita tidak ada kontribusi di situ. Nah, itu nggak mungkin. Itu semua karyawan kita tambah. Kita lihat kehidupan masyarakat desa Bedaun. Sekarang kita lihatlah dengan yang dulu. Mungkin dari toko-toko lama kita bisa dapat informasi. Mungkin ada rekan yang lain bisa menambahkan Bang supaya informasi ini juga lebih Pak, ini. Pak CSR nih, bagian Pak CSR. Oh Bang, izin Bang. Bagaimana Bang kira-kira? Iya, keberadaan perusahaan ini kan bisa dilihat Pak dari desa Bedaun awal sebelum kita masuk dengan posisi saat ini. Bisa dilihat kehidupan masyarakat. Jadi selama ini dengan adanya perusahaan masuk, tingkatan dari masyarakatnya sudah beda gitu ya? Iya, kalau kita lihat dari income per kapita boleh kita cek Pak di pemerintahan masyarakat desa Bedaun, dari plasma, dari mereka bekerja di perusahaan kita. Nah kalau untuk digulirkan dengan sedikit ada gugatan yang mengenai lahan ini sejak kapan dimulainya? Ini gugatannya baru Pak ini sebenarnya. Baru akhir 2022 Oh. ada gugatan. Memang ada kita akui keterlambatan kita pengurusan GU, cuma kendalanya kita ada beberapa kendala sih karena keterlambatan itu, makanya kita urus sekarang, bukan karena mereka menuntut kita baru ngurus, bukan. Jadi artinya pinginnya untuk dalam pelepasan kawasan itu pihak perusahaan juga untuk ngurus ini gini. Iya, tadi juga disampaikan pihak pemerintah tadi bahwa itu pemerintah masyarakat atau desa baru tidak boleh arogan. Kita juga investor di sini kan Pak. Iya, iya. Artinya supaya ular kada mati, halu kada patah gitu. Ah, Iya. Oke Bang, demikian wawancara kami kepada perwakilan perusahaan yang terkait dengan adanya dugaan sengketa lahan antara PT Bumi Langgeng dengan warga masyarakat desa Sungai Bedaun.